Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pembacaan Alkitab kita di dalam Matius 24 ayat 27, ini berbicara tentang gereja Tuhan. Ini berbicara tentang kedatangan daripada Tuhan Yesus. Kita sebagai orang Kristen harus melekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita tidak melekatkan diri daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan, maka kehidupan kita sia-sia adanya. Hidup ini singkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Hidup kita ini hanya tergantung pada Tuhan Yesus. Coba kita lihat, dikatakan sini sama seperti kilat memancarkan dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, di sini Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Ketika ajaran Rasul itu sampai kepada kita, maka ya siap-siap juga. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri kehidupan kita, maka kita akan rugi. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Hati-hati, karena kebanyakan orang ketika menikmati akan kehidupan dunia ini, kita lupa akan Tuhan. Ketika kita menikmati akan kemewahan dunia ini, kita lupa akan Tuhan. Kehidupan kita jauh dengan Tuhan. Sehingga apa? Seringkali kehidupan kita mengalami sakit, sehingga kita mengalami kemerosotan ekonomi. Tetapi ketika kita menyatu dengan Kristus Yesus, berteosis dengan Kristus Yesus, maka kita akan mendapatkan namanya jaminan keselamatan. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lain selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempersiapkan diri. Coba kita lihat kemarin gempa bumi terjadi di Sulawesi Utara. Kalau kita mundur ke belakang, gempa bumi melanda di kota Palu, bahkan tanah bergerak sejauh sekian kilometer. Harusnya kita sadar, kita harus melihat keadaan dunia ini yang begitu tua. Berarti kita harus mempersiapkan diri, memberi diri kita untuk Tuhan. Waktu kesempatan sangat singkat Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Kalau orang tidak siap, berarti dia ketinggalan. Yesus akan datang segera dan akan bersama-sama dengan dia di Yerusalem baru yang turun dari surga. Coba Wahyu 3 ayat 11 sampai 12 mengatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Itu ada jaminan. Bukan berarti kita berlelah-lelah, kita susah, kita untuk mewartakan Injil. Ada jaminannya. Orang berbuat baik, ada jaminannya. Orang berlaku jujur, ada jaminannya. Bukan berarti kita tidak akan mendapatkan pahala. Kita harus berbuat kebaikan. Banyak orang yang perlu diselamatkan. Lewat Komando Pasukan Kristus Mission, kita mengadakan KKR penginjilan jalanan ini bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk tampil menunjukkan bahwa kita ini adalah orang hebat, orang pintar, tetapi kita mewartakan Injil agar supaya mereka yang tidak mengenal akan Tuhan, mereka yang kurang hidup di dalam Tuhan, mereka datang. Karena hidup ini singkat, kembali lagi,
hidup ini singkat. Seringkali orang Kristen bilang, oh Tuhan, kenapa kehidupan saya seringkali mengalami kehidupan yang buruk Tuhan. Tuhan, mengapa Tuhan? Ketika kita ini so melayani Tuhan, tetapi kenapa Tuhan? Kita ini tidak seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan, orang yang sudah mengenal firman Tuhan, dia harus hidup dengan firman itu. Orang yang sudah mengenal firman Tuhan, dia harus melakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai kembali lagi kita sendiri yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi ortopraksianya, cara hidupnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sudah mengikuti ajaran lurus benar, ortodoksia, sudah mengikuti ibadah yang benar, ortolatria, tetapi ortopraksianya, cara hidupnya tidak benar, sehingga ya susah. Karena apa? Memang tantangan itu begitu berat. Tantangan itu seringkali datang kepada kita. Makanya orang yang sudah mengenal firman, ketika dia tidak melakukan, Roh Kudus itu bisa menyerang balik. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan, apakah Tuhan kita sakit-sakit Tuhan, sudah melayani Tuhan, seringkali kita berdoa orang-orang baik, tetapi kenapa saya tidak bisa? Karena Roh Kudus itu menyerang balik. Benar kau berdoa itu orang itu sembuh, tetapi ingat, kalau kau tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan bilang nanti ada waktunya. Karena setiap perbuatan kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus akan datang di atas awan-awan. Wahyu 1 ayat 7 mengatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Tuhan Yesus akan datang segera. Ketika dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib, tidak ada sia-sianya. Karena kalau dia tidak memberikan dirinya mati untuk manusia, berarti keselamatan tidak akan ada pada manusia. Lewat pengorbanannya dirinya di kayu salib, lewat darah dan dagingnya, darah tertumpah, sehingga jaminan keselamatan menjadi bagian hidup manusia. Dia memberikan diri mati untuk kita. Dia adalah sang firman yang hidup. Dia adalah sang pantokrator, penguasa tunggal. Dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ketika Yesus jadi manusia, dia mengerjakan pekerjaannya untuk menebus dosa manusia lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah, di sini di dalam Matius 24 ayat 44 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Coba lihat, ada orang nonton film, tiba-tiba besok paginya sudah meninggal. Ada orang yang sementara bekerja di ladang, tiba-tiba dia anfal, terus mati. Singkat Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur, berterima kasih ketika saya mengenal Tuhan Yesus. Saya menjadi saksi Kristus. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, lakukanlah sesuai dengan perintah Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, itu disaksikan oleh banyak orang. Pada saat itu jugalah ia akan kembali dengan cara yang sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11 mengatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, ini malaikat, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bangkit. Ada orang kalau sudah mati tidak bangkit, tetapi Yesus bangkit dan hidup, menampakkan diri kepada orang-orang. Waktu itu orang heran, waduh, kok manusia kok bisa bangkit? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Yesus bangkit di antara orang mati, dan satu saat dia akan kembali. Dia akan datang kepada kita. Kalau kita hidup benar, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Semoga kita semua senantiasa lebih kuat lagi di dalam Tuhan.
Karena Yesus telah memberikan jalan keselamatan itu. Kita harus jaga, kita harus pertahankan. Hiduplah yang benar di mata Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Jadilah orang yang betul-betul taat dan setia. Sebab satu saat kita akan bersama-sama bersama dengan Tuhan Yesus di dalam Firdaus. Amin.